Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin telah disampaikan oleh Bu Lani, yaitu norma berdasarkan daya pengikatnya. Norma yang berlaku di masyarakat sifatnya mengikat dan berbeda-beda tingkatannya terhadap setiap warga atau anggota masyarakat. Ada norma yang mengikat lemah dan ada pula yang mengikatnya kuat. Berdasarkan daya pengikatnya, norma dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, cara atau usage. Jenis norma ini menunjuk pada suatu bentuk perbuatan pribadi. Norma ini jelas terlihat pada hubungan antar individu. Pelanggaran pada norma ini tidak menimbulkan reaksi yang besar dari masyarakat, tetapi hanya berupa celaan. Contoh, kebanyakan masyarakat tidak menyukai apabila ada seseorang yang sedang makan berdecap. Atau ada lagi, yaitu tata cara makan kolak pisang biasanya menggunakan sendok, tetapi ada yang menggunakan tangan. Hal ini dianggap melanggar norma. Nah, itu tidak, dari contoh tersebut tidak menimbulkan reaksi yang besar dari masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Norma ini dapat dilihat dengan kesukaan individu melakukan kebiasaan tersebut. Hukuman bagi pelanggar norma ini hanya berupa teguran, cemoohan, ejekan, dan menjauhkan diri dari si pelanggar. Jika pelanggaran norma masih kecil, mungkin dijewer telinganya, dicubit, atau dimarahi. Contohnya, mencium tangan orang tua pada waktu akan pergi ke sekolah atau pergi main. Kalau misalnya tidak mencium tangan kan dimarahi. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian bisa memberi salam pada waktu berjalan di hadapan orang lain, atau mengantre pada waktu membeli karcis pertandingan sepak bola, antre dalam membeli karcis nonton bioskop. Lah kalau kita melanggar antre tersebut atau menerobos antre tersebut kan kita biasanya dimarahi sama orang lain kan ya. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat, menghormati orang tua yang lebih tua. Nah, itu beberapa contoh dari norma berdasarkan daya pengikatnya, yaitu kebiasaan atau folkways. Kemudian yang ketiga yaitu tata kelakuan atau mores. Norma ini dipergunakan sebagai pengawasan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat terhadap anggotanya. Tata kelakuan memberikan batasan-batasan pada perilaku individu dan menjaga solidaritas kesetiakawanan di antara anggota-anggota masyarakatnya. Pelanggaran terhadap norma ini adalah sanksi berat. Perbedaan tata kelakuan akan ditemui pada berbagai daerah. Hal ini terjadi karena tata kelakuan timbul dari pengalaman yang berbeda-beda dari masyarakat tersebut. Tata kelakuan bisa bersifat paksaan, tetapi bisa juga bersifat sebagai larangan, sehingga secara langsung dapat dijadikan sebagai alat di mana anggota masyarakat harus menyesuaikan dengan tata kelakuan tersebut. Contohnya, tata kelakuan adalah suatu masyarakat memiliki aturan-aturan yang tegas dalam hal melarang pergaulan bebas antara pemuda dan pemudi. Sementara pada masyarakat lainnya larangan tersebut tidak tegas. Norma berdasarkan daya pengikatnya yang terakhir yaitu adat istiadat. Norma ini menunjuk pada kekuatan penyatuan setiap pola perilaku masyarakat. Apabila ada anggota masyarakat yang terbukti melanggar aturan adat, maka akan mendapatkan hukuman tergantung dari tata aturan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Pelanggaran yang dilakukan akan menghasilkan sanksi yang berat dibandingkan norma-norma lainnya.
Misalnya, dikucilkan atau diusir dari masyarakat tersebut karena telah melakukan pelanggaran norma yang paling berat, sehingga sama masyarakat dikucilkan atau diusir dari masyarakat tersebut. Nah, itu semua yaitu adalah norma berdasarkan daya pengikatnya. Ada yang mengikatnya lemah, ada yang mengikatnya kuat. Yang paling kuat yaitu adalah bagian adat istiadat atau customs. Kemudian yang terakhir yaitu norma berdasarkan bentuknya. Nah, menurut bentuknya, norma dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Norma tertulis adalah norma yang dinyatakan atau dideklarasikan dalam bentuk tertulis. Norma tertulis biasanya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi, berdasarkan perkembangan zaman, norma tertulis juga dapat berupa aturan-aturan tertulis yang disepakati oleh kelompok tertentu untuk mengatur anggotanya. Norma tertulis bersifat resmi sebagai acuan berperilaku yang dirumuskan secara sistematis. Pembuatan norma tertulis pada umumnya berhubungan dengan kepentingan dan ketentraman masyarakat agar kehidupan berjalan tertib, tentram, dan aman dari segala gangguan yang dapat meresahkan. Contohnya yang untuk saat ini, kita yang berada dalam masa pandemi seperti ini, contoh tertulis yaitu seperti gunakan masker dan jaga jarak. Nah, norma tertulis ini itu salah satu contoh dari norma tertulis. Gunakan masker dan jaga jarak. Kemudian yang kedua yaitu adalah norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis adalah norma yang berbentuk karena kebiasaan. Norma tidak tertulis dilaksanakan atas kesadaran tiap-tiap individu. Mereka menyadari pentingnya keberadaan norma untuk mewujudkan ketertiban. Norma tidak tertulis diakui dan disepakati keberadaannya oleh masyarakat secara alami melalui interaksi yang berlangsung lama. Sanksi terhadap norma ini tidak setegas norma tertulis. Kurang lebih itu materi yang telah saya sampaikan dari lanjutan minggu kemarin dari Bulani. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.